Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan hari ini kami akan membahas satu bagian yang bersifat penginjilan, atau setidaknya bisa diarahkan pada penginjilan, dan hamba memang akan mengarahkan pada penginjilan. Tolong Tuhan Engkau pimpin, arahkan, dan berkati sehingga betul-betul Injil bisa diberitakan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah semuanya dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena kami sadar hanya Engkau yang bisa mempertobatkan. Pertobatan tidak bergantung hamba-Mu dalam penyusunan khotbah, atau dalam kefasihan bicara, atau dalam argumentasi, cara berargumentasi yang bagaimanapun, juga tidak tergantung pada orang-orang yang mendengar Injil yang belum percaya, tapi semata-mata tergantung pada Engkau. Karena kami hanya bersandar kepada Engkau. Tolong bekerjalah supaya khotbah ini, baik saat ini secara langsung, maupun nanti makalahnya yang disebarkan, dan juga videonya dalam YouTube yang tersebar, bisa tersebar ke lebih banyak orang, dan bisa juga membawa pertobatan pada orang-orang tersebut. Tolong Tuhan pimpin hamba-Mu, berikan kata-kata sehingga setiap perkataan yang diucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan tolong kami semua dalam mendengar, lahir barukan yang belum percaya, dan berikan kami keterbukaan, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan kami terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Yang belum percaya, tolong percaya. Yang sudah percaya, tolong tumbuhkan, dewasakan, dan tolong untuk menyampaikan Injil ini kepada orang-orang lain. Setan pasti bekerja, kuatkan kami menghadapi segala macam pekerjaannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan judul Undangan Pesta, dan teksnya diambil dari Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan 24, dan kita akan membaca teks ini lebih dulu ya. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh.
Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudara, tiap negara punya kebudayaan dan tradisi sendiri ya. Dan apalagi kalau ini cerita yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu, yang pastinya menggunakan tradisi pada saat itu di Palestina sana. Ya. Sama sekali berbeda dengan cara kita. Karena kalau kita ya cuma kasih satu undangan. Dan langsung sudah harinya, saatnya, jamnya, tempatnya dituliskan. Tapi kalau mereka ini ada perbedaan. Biarpun memang ada persamaan, undangan diberikan ya beberapa waktu sebelumnya. Tapi tetap ada perbedaannya. Dan ini yang kita harus mengerti untuk bisa mengerti konteks ini. Saudara, yang pertama undangan diberikan pada saat pesta sudah siap. Pada saat pesta sudah siap, undangan diberikan. Ini undangan yang kedua, saudara. Ya. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Tradisi pada saat itu di sana. Pada saat itu kalau orang mau mengadakan pesta, maka jauh hari sebelum pesta diadakan, undangan sudah dikirimkan kepada para tamu. Dalam undangan itu sudah ditetapkan tempat pesta itu, dan juga tanggal pada saat pesta itu akan diadakan. Nah, tapi ini bedanya. Tetapi jam pesta tidak diberitahukan. Lalu orang yang mengadakan pesta itu mengadakan segala persiapan untuk pesta. Setelah persiapan untuk pesta itu siap pada tanggal yang sudah ditentukan, maka orang yang mengadakan pesta itu mengirim hamba-hambanya untuk mengundang lagi. Nah, ini adalah undangan yang kedua. Orang-orang yang tadinya telah diundang untuk datang itu. Hal ini sebetulnya bisa terlihat dalam ayat 17. Tetapi kitab suci terjemahan Indonesia ini terjemahannya tidak tepat sehingga tidak kelihatan sama sekali kalau dalam terjemahan kita. Kita baca ayat 17-nya ya. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Diterjemahkan para undangan. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Para undangan itu kata benda bukan. Padahal sebetulnya bukan kata benda. Jadi sekalipun kalau dibaca sepintas begitu tidak terlalu berbeda. Tetapi ada arti yang hilang. Pada waktu kata kerja diubah menjadi kata benda. Karena itu di sini saya menggunakan terjemahan dari NIV. Nanti kita juga akan melihat terjemahan-terjemahan yang lain ya. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited. Menggunakan bentuk pasif dan past perfect ya. Come now, for now everything is ready. Pada saat perjamuan ia mengirimkan hambanya untuk memberitahu mereka yang telah diundang. Datanglah karena sekarang segala sesuatu telah siap. Penggunaan bentuk past perfect tense. Bentuk pasif had been invited. Pasifnya saya tidak tekankan, tapi saya tekankan past perfect tense. Menunjukkan bahwa orang-orang itu sudah mendapat undangan. Sebelum hamba itu memberitahukan bahwa pesta sudah siap. Yaitu undangan yang kedua. Mari kita lihat di dalam Bible Works ya. Jadi pada waktu diganti dengan kata-kata para undangan. Tidak kelihatan sudah ya. Nah di sini kalau King James menggunakan bentuk past tense biasa, that were bidden,
Ya, tapi RSV had been invited. NIV had been invited. Lalu NASB had been invited. ESV sama dengan King James, hanya past biasa. New King James were invited, biarpun kata yang digunakan beda, tetapi hanya past biasa. YLT having been called, ya sedikit berbeda lagi. Coba kita lihat dalam NASB ya. Kata yang digunakan kata Yunani kaleo, itu kata dasarnya yang bisa berarti call, ya invite diundangkan, dipanggil, yang tidak terlalu beda. Kalau sudah lihat di sebelah sini, ini bisa diartikan macam-macam ya. Call, calling, give, invite, invited, invited, dan sebagainya. Ya. Kaleo, sekarang kita lihat kata ini di sini ya. Jadi ini kata Yunaninya, bagian bawah yang saya tekankan ya. Verb, participle, verb, pasif, datif, masculine, plural. Verb itu kata kerja, participle itu kata kerja plus ing biasanya ya. Makanya mungkin dia menerjemahkan having been invited, mungkin karena itu. Jadi, tapi bentuk perfect. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa yang jelas ini adalah kata kerja dan bukan kata benda. Pada waktu digantikan menjadi kata benda, maka tidak terlihat bahwa orang-orang itu telah diundang pada undangan pertama dan sekarang adalah undangan yang kedua. Tapi kalau terjemahnya benar, maka kelihatan bahwa mereka telah diundang undangan pertama dan sekarang bersiap siap undangan yang kedua. Mari kita membandingkan, kalau kita mau lihat apakah ada bagian-bagian Alkitab yang mendukung apa yang baru saya ajarkan tentang tradisi itu. Jadi tradisi ini kelihatannya sudah ada dalam Perjanjian Lama dan bukan hanya dalam Perjanjian Baru zamannya Yesus. Bandingkan Ester pasal 5 ayat 8. Itu undangan pertama. Dan Ester pasal 6 ayat 14. Itu undangannya kedua. Jadi ini Ester ngomong kepada rajanya ya. Ester kan ya istri gitulah ya. Dia ngomong kepada rajanya. Ester 5 ayat 8. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman. Ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jadi ini undangan pertama. Akan, ya. Sekarang ayat 16. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Jadi ini undangan yang kedua. Hamannya dipanggil, diantarkan ke perjamuan yang tadinya dia sudah diundang. Jadi adanya undangan kedua itu menunjukkan bahwa pesta telah siap. Ini yang saudara perlu perhatikan ya, tekankan ya. Adanya undangan yang kedua menunjukkan bahwa pesta telah siap. Kalau pestanya belum siap, agamanya belum ada atau masih setengah matang, dan mungkin meja-mejanya belum ditata dan sebagainya, maka tidak akan ada undangan kedua. Hanya kalau pestanya betul-betul siap, maka baru undangan kedua diberikan. Nah sekarang saudara, orang yang mengadakan pesta itu, karena ini kan suatu perumpamaan ya, jelas menggambarkan Allah itu sendiri.
Sama seperti orang itu sudah menyiapkan pesta, demikian juga Allah sudah atau telah menyiapkan keselamatan bagi kita. Keselamatan kita itu sudah siap. Bahwa keselamatan sudah siap terbukti dari beberapa hal. Pertama, saudara, kata-kata sudah selesai yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yesus sudah dicambuki habis-habisan, dipakukan pada kayu salib, mengalami kehausan yang luar biasa, mengalami keterpisahan dengan Allah dan sebagainya, sehingga dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan itu dilakukan semua untuk membereskan dosa-dosa kita. Lalu dia berkata, sudah selesai. Penderitaan aktifnya sudah selesai, cuma tinggal matinya saja. Ya, renungkan kata-kata Yesus ini ya. Keselamatan kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kita tidak perlu mengerjakan apa-apa untuk keselamatan itu. Kita hanya tinggal menerimanya dengan cuma-cuma. Kalau ada orang yang mengajarkan keselamatan karena iman plus perbuatan baik, maka berartinya belum cuma-cuma, itu bukan cuma-cuma. Berarti keselamatan itu selesai sebagian besar. Tapi belum selesai semua. Kita mesti nambah dengan perbuatan. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh teks ini, bukan. Persiapan pesta sudah selesai, menggambarkan keselamatan yang sudah betul-betul dibereskan total oleh Yesus di atas kayu salib. Karena itu kita hanya tinggal menerimanya dengan cuma-cuma, hanya dengan iman. Tidak ada tambahan perbuatan apapun dari kita untuk bisa selamat. Apakah itu baptisan? Apakah itu pergi ke gereja? Apakah itu membuangi dosa? Apakah itu melakukan pelayanan? Apapun. Itu tidak diperlukan untuk keselamatan. Memang, kalau orang itu sudah selamat, dia akan melakukan hal-hal itu. Tapi itu bukan syarat keselamatan. Bukan yang menyebabkan keselamatan. Keselamatan yang menyebabkan terjadinya hal-hal itu. Jadi itu perwujudan. Kalau orangnya memang sudah selamat, dia pasti terima Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal itu. Nanti ada buah roh. Maka pasti ada pengudusan. Orang itu akan pergi gereja, orang itu akan mau dibaptis, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita lihat Roma pasal 3, ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma, tidak nambahi perbuatan apapun, saudara ya. Jadi kalau sudah masih mikir, tetap masih memperbaiki diri lebih dulu, atau nambah dengan perbuatan baik saudara, baru moga-moga nanti selamat, itu bukan Injil Kristen. Itu Injil sesat dan Injil palsu yang dikutuk oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Hal yang kedua, saudara, yang membuktikan bahwa keselamatan itu sudah siap adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara, upah dosa ialah maut. Kejadian 2:16-17. Kan Tuhan itu bilang kepada Adam, semua buah-buah pohon manapun di dalam taman Eden ini boleh kamu makan. Tapi satu ini pohon pengetahuan baik dan buruk, jangan dimakan. Jangan sekali-kali makan. Pada hari kau makan yang kau akan mati. Jadi upah dosa ialah maut sudah ada sejak dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu ada lagi dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah sekarang saudara,
Karena upah dosa ialah maut. Yesus itu menebus dosa kita. Dalam arti dia memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Dan karena upah dosa ialah maut, Yesusnya harus mengalami kematian. Tidak cukup dia dicambukit. Tidak cukup dia disalibkan. Kesakitan luar biasa. Tidak cukup dia kehausan. Tidak cukup dia ditinggalkan oleh Allah. Tetap harus mengalami kematian. Karena dia memikul hukuman dosa kita dan upah dosa ialah maut. Dan kalau Yesus belum selesai membereskan dosa manusia, upah dosa ialah maut tetap berlaku, maka dia tidak mungkin bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi fakta bahwa dia bangkit dari antara orang mati membuktikan bahwa upah dosa ialah maut itu sudah dia bereskan. Karena itu dia bisa bangkit. Ini kita baca Kejadian 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Saya tidak perlu bacakan bagian akhirnya. Saya nyatakan ini upah dosa ialah maut. Jadi dua ayat ini di sini dan di sini menunjukkan bahwa upah dosa adalah maut. Kalau Yesus pikul maut itu dan belum beres, maka dia tidak bisa bangkit. Tapi kenyataannya dia bangkit. Dan karena itu jelas membuktikan bahwa keselamatan bagi kita itu sudah dibereskan. Semua dosa-dosa kita sudah dibereskan tanpa kecuali. Tidak ada satu dosa pun tersisa. Hal yang ketiga, yang menunjukkan bahwa keselamatan itu sudah siap, adalah kenaikan Yesus ke surga. Yesus datang ke dunia karena ditugaskan oleh Bapa untuk membereskan dosa manusia. Kalau dosa belum beres dan dia mau pulang ke surga, dia tidak akan diterima oleh Bapa. Misinya belum selesai, belum beres, mau pulang. Tidak bisa, tidak boleh. Bahwa dia diterima oleh Bapa menunjukkan bahwa tugasnya sudah selesai. Mari kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 4 dan ayat 5. Ini doa Imam Yesus sebagai imam besar ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi ini klaim dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapak berikan kepada dia. Dan karena itu, ya, oleh karena itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia minta diterima di surga. Seperti dulu sebelum dia turun. Dia dari surga. Karena mengerjakan pekerjaan Bapak sudah selesai. Karena itu, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Keselamatan kita sudah siap. Dan 3 bukti, kata-kata sudah selesai. Kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke surga. Jadi dosa kita sudah dibayar lunas tanpa kecuali. Pengampunan dosa, pembenaran orang berdosa, perdamaian dengan Allah, pengangkatan menjadi anak Allah, hidup kekal, sukacita dan damai sejahtera, semuanya sudah tersedia. Semua sudah siap. Karena pesta sudah siap, disiapkan oleh orang yang mengadakan pesta, maka para undangan itu tidak perlu melakukan apa-apa lagi, saya katakan tadi.
Ya, bawa piring sendiri, bawa gelas sendiri, bawa makanan sendiri, bawa meja sendiri. Jadi tidak perlu seperti itu, karena pestanya sudah siap. Seandainya pestanya belum siap, mereka mungkin harus bawa semua barang-barang sendiri. Demikian juga saudara, karena keselamatan sudah siap. Untuk mendapatkan keselamatan, kita yang diundang ini tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Perhatikan baik-baik. Saudara mendengar Injil, dan saudara berkata, nanti. Hidupku terlalu kotor, tak perbaiki dulu. Untuk apa memperbaiki saudara? Pesta itu sudah siap. Keselamatan sudah siap. So tidak perlu lakukan apa-apa lagi. Hanya langsung percaya kepada Kristus. Dan sudah diselamatkan. Ya, jadi tidak perlu memperbaiki hidup kita lebih dulu. Baik sebelumnya maupun sesudah percaya Kristus. Membuangi dosa. Ini bukan cuma tidak perlu, tapi juga tidak bisa kita lakukan. Nanti aku tidak mau percaya dulu, tak perbaiki dulu supaya aku layak. Bagaimana bisa memperbaiki hidup saudara kalau saudara tidak punya Roh Kudus? Bagaimana punya Roh Kudus kalau belum percaya lebih dulu? Kita percaya total depravity. Sebelum kita percaya Kristus, kita hanya bisa berbuat dosa. Titik. Jadi mau memperbaiki diri dulu, buang dosa dulu, baru merasa layak, lalu baru terima Kristus. Itu bukan tidak perlu, bukan hanya tidak perlu, tetapi tidak mungkin bisa kita lakukan. Jadi kita hanya perlu menerima undangan itu dengan datang dan percaya kepada Yesus. Datang dan percaya itu sama saja, saudara ya. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Yesus. Jangan dibeda-bedakan, itu istilah yang berbeda, artinya sama saja. Kan saudara, setelah pesta siap, maka ada hamba yang memberikan undangan untuk datang. Demikian juga, karena keselamatan itu sudah siap, maka Allah memanggil saudara melalui hamba-hambanya. Pada saat seorang Kristen, saya tidak peduli dia itu pendeta seperti saya, atau penginjil seperti saudara Hari Limanto, atau saudara adalah guru sekolah minggu, atau saudara orang Kristen biasa. Pada saat saudara memberitakan Injil, pada saat saudara Kristen memberitakan Injil kepada saudara, itu adalah panggilan Allah kepada saudara. Dan ini panggilan karena keselamatan itu sudah siap. Sekarang ini saudara sedang mendengar Injil. Keselamatan sudah siap. Datanglah kepada Kristus. Percayalah kepada Kristus. Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Allah yang menjadi manusia. Sungguh-sungguh Allah. Sungguh-sungguh manusia. Mati disalib untuk membayar hutang dosa saudara. Maka saudara diselamatkan. Pendeta bodoh-bodoh dan sesat-sesat yang tidak percaya Yesus Allah, itu bukan Kristen. Sekarang kita masuk poin kedua. Ada penolakan terhadap undangan. Rasanya aneh ya. Diundang pesta, diberitahu pestanya sudah siap, undangannya juga saya berikan sejak dulu, tapi toh ditolak. Orang-orang dalam ayat 18-20 itu sudah menerima undangan pertama dan sudah berjanji untuk datang sebetulnya. Tapi waktu pesta sudah siap dan undangan kedua diberikan, mereka menolak dengan bermacam-macam alasan. Mari kita baca ya.
mereka, ada 18-20 ya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Kata kebiri ini sebetulnya tidak ada. Tidak tahu muncul dari mana. Dan aku harus mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara, ada yang menolak dengan halus. Yang ayat 18 dan 19 itu kan disertai permintaan maaf ya. Tapi Anda menolak dengan lebih kasar. Ayat 20 itu tanpa minta maaf. Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Demikian juga dalam dunia rohani. Ada banyak orang seperti ini. Kelihatannya mereka mau datang kepada Yesus. Mereka mau diajak ke gereja, bahkan sudah rajin pergi ke gereja. Mau dibaptis, mau belajar kitab suci, mau melayani Tuhan, mau memberi persembahan dan sebagainya. Tapi pada waktu mereka betul-betul ditantang untuk datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai Juru Selamat dan Tuhan, mereka menolak. Ada yang menolak secara halus, ada yang menolak secara kasar. Aneh. Pergi gereja mau, dibaptis mau, belajar kitab suci mau, melayani Tuhan mau, beri persembahan mau. Tapi datang kepada Yesusnya, itu yang terutama dan nomor 1 dan segala-galanya. Mereka tidak mau. Mereka menolak. Ada yang menolak dengan alasan-alasan tertentu lalu minta maaf. Maaf, biarpun aku sudah pergi ke gereja dan sebagainya. Tapi keluargaku ini semua bukan Kristen. Nanti beda agama, tambah repot. Lalu dia tidak mau atau menolak datang kepada Yesusnya. Dan ada yang menolak secara kasar. Saudara, orang-orang dalam ayat 18-20 memberikan alasan-alasan penolakannya. Dan perhatikan alasan-alasannya. Yang pertama itu dalam ayat 18. Menolak karena baru membeli ladang. Yang kedua dalam ayat 19. Menolak karena baru membeli lembu. Kata kebiri itu seharusnya tidak ada. Dan yang ketiga, menolak karena baru kawin. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari alasan-alasan penolakan ini. Pertama, ayat 18 itu alasan yang berhubungan dengan milik. Ladang milik ya. Lalu ayat 19, alasan yang berhubungan dengan pekerjaan. Beli lembu itu biasanya untuk membajak dan sebagainya. Dan ayat 20, alasan yang berhubungan dengan istri atau keluarga. Baru kawin. Ya. Jadi perhatikan saudara, hal-hal ini milik, pekerjaan, keluarga, memang sering menjadi penghalang untuk datang kepada Yesus. Misalnya, tidak bisa datang ke gereja karena harus jaga rumah. Kepingin jadi keong ya, atau siput. Rumahnya bisa dibawa-bawa enak. Ini tidak bisa dibawa, masih dijaga. Poin B, tidak bisa ke gereja karena dia bekerja pada hari Minggu. Ini urusan pekerjaan. Yang tadi urusan milik, poin A-nya. Lalu poin C, tidak bisa ikut kebaktian atau pemahaman Alkitab karena menjaga anak. Jaga anak-anaknya ribut lari-lari, mana bisa konsentrasi. Laki-laki ini urusan keluarga. Poin D,
sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk Tuhan. Laki-laki urusan pekerjaan. Poin E, keluarga atau orang tua tidak mengizinkan kita untuk dibaptis atau ke gereja dan sebagainya. Laki-laki urusan keluarga. Ketika urusan ini ya, milik pekerjaan, keluarga. Ini sering menjadi alasan penolakan orang untuk datang kepada Kristus, atau menjadi orang Kristen, atau pergi ke gereja, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Dari hal-hal pada poin pertama tadi, kita belajar satu hal ya. Hal-hal yang baik bisa menghalangi kita untuk menerima hal yang terbaik. Ladang atau pekerjaan, ladang atau milik ya, lembu atau pekerjaan, istri atau keluarga, bukanlah hal yang berdosa. Mereka semua baik. Tapi semua itu bisa menghalangi untuk menerima yang terbaik, yaitu ikut dalam pesta itu. Karena apa? Karena salah prioritas. Demikian juga dalam dunia rohani, saudara. Milik saudara. Bisa mobil, bisa rumah. Mobilnya mobil mewah. Bisa uang. Atau bisa apapun. Lalu pekerjaan saudara. Keluarga saudara. Bukan sesuatu yang berdosa. Tapi kalau semua itu saudara prioritaskan lebih dari keselamatan, maka semua itu menghalangi saudara untuk menerima yang terbaik. Hati-hati dengan hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang berdosa saja kita harus hati-hati. Hal-hal yang bukan berdosa. Hal-hal yang dalam dirinya sendiri baik. Tetapi itu menghalangi kita menerima yang terbaik. Ini menjadi cilaka, tidak karu-karuan. Karena poin yang ketiga, alasan-alasan dalam ayat 18 sampai dengan 20 adalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Yang pertama, mau melihat ladang. Melihat ladang itu bukan sesuatu yang urgent atau mendesak. Besok atau lusa, minggu depan, bulan depan bisa. Kenapa hanya melihat ladang saja dijadikan alasan menolak undangan pesta yang kedua itu? Demikian juga dengan mencoba lembu. Tidak kesulitan sebetulnya. Ada apa mesti mencoba sekarang? Minggu depan juga bisa. Dua hal ini bukan sesuatu yang urgent atau mendesak. Sekarang alasan yang ketiga, orang yang baru kawin memang bebas dari wajib militer. Tuhan itu punya kebijaksanaan dalam memberikan hukum ini ya, dalam perjanjian lama. Ulangan 24 ayat 5 nanti kita baca. Kalau dia baru kawin, dia bebas dari wajib militer. Jadi ada perang, dia tidak boleh ikut. Dan itu cukup lama. Mari kita lihat ya, supaya dia bisa bersenang-senang. Kawin memang dia wajib bersenang-senang, menyenangkan istrinya dan sebagainya. Kita baca Ulangan 24 ayat 5. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. Berapa lamanya? Perhatikan, 1 tahun lamanya. Bukan honeymoon, tapi honey year. 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Tetapi orang yang baru kawin itu
memang tidak boleh perang, tapi tidak pernah dilarang untuk ikut pesta. Apalagi pesta itu termasuk bersenang-senang. Lalu kenapa dia gunakan itu sebagai alasan untuk tidak datang pesta? Jelas bahwa semua alasan-alasan ini cuma dibuat-buat. Banyak orang membuat alasan untuk menolak Yesus. Misalnya dengan berkata, poin A, banyak orang Kristen brengsek. Harus diakui itu benar. Orang Kristen KTP jelas bisa sekali brengsek karena dia sebetulnya bukan Kristen. Bahkan orang Kristen sungguh-sungguh bisa brengsek. Karena kita tetap adalah orang berdosa. Kita baru disempurnakan nanti pada saat mati atau sesaat setelah mati. Lama di dunia bisa kita melakukan hal-hal yang berdosa, kita bisa menjadi orang brengsek. Jadi tuduhan banyak orang Kristen brengsek benar, tetapi orang dunia kan juga brengsek kalau tidak lebih nemen. Tapi mereka mau hidup di dunia dan berteman dengan orang dunia. Lalu kenapa tidak mau jadi Kristen? Saya melihat bahwa ini alasan dibuat-buat. Orang Kristennya brengsek, tidak mau jadi Kristen. Orang dunia brengsek, dia mau jadi orang dunia. Poin B, sibuk, tidak ada waktu. Kalau percaya Yesus masih ke gereja, mesti ini itu, wah, tidak bisa, tidak ada waktu. Bahwa ini hal yang dibuat-buat. Terlihat dari kalau hal-hal lain, apakah itu pesta kawin, pesta ulang tahun, dan tidak tahulah apa-apa saja. Selalu ada waktu. Kalau pergi ke gereja, jauh sedikit tidak mau. 10 km, 15 km, jauh sekali tidak mau. Kalau pesta kawin, orangnya tinggal di Surabaya, pesta kawin di Banyuwangi didatangi. Di Jakarta didatangi. Ini namanya sibuk, tidak ada waktu. Jelas ini dibuat-buat. Gerejanya jauh, sudah saya singgung tadi ya. Tapi untuk hal-hal yang lain, belanja, piknik, undangan pernikahan, bisa saja mereka pergi walaupun lebih jauh lagi. Poin D, dilarang oleh keluarga. Daripada kekeh dengan keluarga yang jelas bukan merupakan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, lebih baik menolak Yesus. Terhadap alasan ini, saudara perlu ingat ya, bahwa Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Karena itu akan adanya ayat ini, saudara. Jangan terlalu cepat berkata bahwa Allah tidak menghendaki saudara gegeran dengan keluarga. Dalam persoalan datang kepada Yesus, dilarang oleh keluarga atau siapapun, Allah menghendaki saudara gegeran dengan siapapun yang melarang. Tidak peduli suami dengan istri, tidak peduli orang tua dengan anak, engkau emak dengan cucu, kakak dengan adik, tidak peduli hubungan apapun yang melarang saudara untuk datang kepada Kristus, layak diajak gegeran. Harus. Siapa bilang Allah tidak menghendaki saudara gegeran keluarga? Yesus bilang, aku datang bukan bawa damai. Tentu dia bawa damai dalam arti tertentu. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dia mendamaikan kita dengan orang lain bermusuhan dengan kita bisa. Dia memberikan damai dalam hati kita. Dia bawa damai juga.
Tapi yang di sini dia bicara tentang hal yang lain. Dia bawa pedang. Dan dia datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan sebagainya. Apa maksudnya? Satu keluarga yang tadinya rukun, baik-baik, diberitakan Yesus, tapi diberitakan Injil. Sebagian percaya, sebagian tidak. Lalu, wah, kontok-kontokan. Satu suku, artinya semua tidak percaya Yesus. Diberitakan Yesus, diberitakan Injil. Sebagian percaya, sebagian tidak. Untuk anak karu-karuan. Itu yang dimaksud dengan Yesus berkata, aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Dalam arti tertentu dia bawa damai. Tapi dalam arti ini, dia bawa pedang. Jadi siapa bilang kita tidak dikehendaki untuk geger dengan keluarga? Dalam hal ini, datang pada Kristus. Kalau ada yang melarang saudara, harus diajak geger. Tidak peduli orang itu siapa. Saudara, jangan membuat-buat alasan. Kalau saudara membuat-buat alasan, memang manusia sudah bisa bohongi. Pendeta sudah bisa bohongi. Maaf Pak Pendeta, Anda bisa datang karena ini. Maaf Pak Pendeta, Anda bisa datang karena ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak bisa tahu pendetanya. Tapi Tuhan bukan pendeta. Dan pendeta bukan Tuhan. Tuhan tahu isi hati saudara. Penolakan saudara itu cuma alasan yang dibuat-buat. Atau alasan yang memang benar-benar. Ada urusan datang kepada Yesus. Tidak ada alasan yang benar. Semua alasan yang dibuat-buat. Karena keselamatan dan Tuhan harus kita prioritaskan di atas segala sesuatu. Di atas semua orang, maka tidak ada alasan kalau masih prioritas. Poin keempat, alasan yang sesungguhnya, mereka tidak menghargai pesta itu. Mereka sudah diundang jauh hari sebelumnya. Mengapa mereka tidak mengatur waktu mereka untuk bisa datang ke pesta? Mengapa mereka justru membeli ladang atau lembu atau kawin menjelang pesta? Jelas karena mereka tidak menghargai baik pestanya maupun orang yang mengadakan pesta. Orang yang menolak Injil atau Yesus boleh punya 1001 macam alasan. Tapi alasan sebenarnya adalah pertama, poin A. Mereka tidak menghargai keselamatan. Mereka lebih peduli pada hal-hal duniawi. Uang, keluarga, kesehatan, pekerjaan, studi, dan lain-lain. Bahkan pikiran mereka terobsesi oleh hal-hal, dipenuhi dengan hal-hal itu, sehingga tidak ada tempat dalam pikiran mereka untuk memikirkan keselamatan jiwa mereka. Kalau saudara adalah orang yang seperti itu, ingatlah bahwa lambat atau cepat suatu hari saudara akan mati. Dan tanpa keselamatan, saudara tidak bisa masuk surga. Dan selain surga, hanya ada satu tempat yang tersisa, yaitu neraka. Saudara siap masuk neraka? Oh, sekarang kematian masih jauh. Kok tahu kalau masih jauh? Berulang kali, saudara. Orang mati mendadak cepat sekali. Satu kali di fitness saya, itu hari Sabtu. Ya. Sore saya mau pulang, dan saya lihat teman saya duduk dekat. Dan itu di depan, kalau di Atlas Fitness Center waktu itu ya, di depan orang-orang yang menjaga yang memberikan kunci untuk pintunya loker.
dan macam-macam handuk dan sebagainya gitu loh. Nah, orang ini saya ajak omong, teman saya ini. Dia bilang, waduh, saya tahu dia letakkan obat di bawah bibirnya, bawah lidahnya, obat jantung. Dia pasti merasa kalau dia kena serangan jantung, dan obatnya ditaruh di bawah lidahnya. Sudah saya tinggal. Minggunya libur. Seninnya saya datang ke fitness, dan yang jaga kunci untuk loker itu beritahu saya, Pak Budi, HP itu sudah tidak ada. Saya kaget setengah mati. Cepat kali mati. Kali yang lain lagi, satu orang baru teriak-teriak. Baru olahraga, saudara. Teriak-teriak, pulang. Pulang dia. Jalan 10 meter. Buang. Mati. Jangan bilang mati itu masih lama. Tidak peduli saudara masih muda. Tidak kurangan orang yang mati pada waktu masih muda. Mati kecelakaan, mati karena penyakit, mati karena macam-macam hal bisa saja terjadi. Kalau saya menunda urusan keselamatan, nanti saja kalau saya tua, kalau saya mau mati, maka bisa sekali saudara mati mendadak dan maunya datang kepada Yesus pada waktu mau mati, nggak bisa, nggak menutup, tidak ada kesempatan. Allah tidak mau dipermainkan. Jangan main-main dengan dia. Menunda, mau percaya pada saat mau mati, itu kekurangan ajaran terhadap Tuhan. Pikirnya di dunia bisa enak. Mau mati, percaya, mati setelah mati pun masuk surga, enak terus. Kalau sekarang, wah, pikul salib, apa-apa, nggak enak. Siapapun akan mati. Jangan berharap seperti Henok atau Elia atau apapun. Kita memang bisa tidak mati kalau kita masih hidup pada saat Yesus datang kedua kalinya. Tapi itu laki-laki bukan sesuatu yang bisa diharapkan. Dan kalaupun kita tunda sampai saat itu, juga sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Pertama, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dan tidak ada orang yang mempunyai seluruh dunia ini. Saudara punya satu pulau saja, saudara sudah, wah, kayanya top, sudah luar biasa ya. Pasti hebat sekali. Bayangkan punya Pulau Bali itu saja misalnya ya. Seluruh Pulau Bali punya saudara. Wah, itu luar biasa sudah. Bukan main, mungkin tidak ada tandingannya di dunia. Itu saja sepersejutanya barangkali dari dunia ya. Pulau Bali luasnya berapa? Saya tidak tahu menghitung. Dan luas dunia ini seperberapanya. Andai kata pun saudara mempunyai seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa,
dalam arti sudah masuk neraka pada waktu mati, apa gunanya, saudara? Lebih baik jadi Lazarus yang miskin atau jadi orang kaya? Di dunia orang kaya enak, mati dia masuk neraka. Di dunia Lazarus menderita, tapi mati dia masuk surga. Hanya orang idiot yang memilih jadi orang kaya di dunia, tapi nanti mati masuk neraka. Jadi saudara yang tamak mata duitan, pikirkan ya, kalaupun saudara punya kekayaan 1 triliun atau 1000 triliun, dan saudara mati masuk neraka, itu kekayaan merupakan kutuk bagi saudara. Yang kedua, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Memang ya, orang kaya itu biasanya wah, kepingin tambah. Dan ini seperti orang ini. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Ya, setelah dia pikir-pikir supaya bisa tambah kaya, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada banyak barang, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau saudara orang kaya, selalu kepingin lebih kaya, selalu lebih kaya. Tak, saudara nggak perlu jadi orang kaya untuk itu. Orang miskin kepingin jadi kaya, kepingin sudah tambah kaya sedikit, lebih lagi, kepingin lebih lagi. Terus kepingin lebih lagi. Punya sepeda, kepingin sepeda motor. Punya sepeda motor, kepingin mobil. Sederhana saja, enggak apa-apa. Tapi lama-lama, wah, kepingin naik Alphard. Sudah punya Alphard, lalu kepingin Lexus. Dan seterusnya. Nanti kepingin pesawat jet pribadi. Tidak peduli punya 1000 jet. Punya ratusan Rolls Royce. Ribuan Bentley. Sudah mati dan sudah masuk neraka. Gunanya semuanya itu apa? Kenikmatan sementara, tapi penderitaan kekal. Luar biasa hebatnya dan selama-lamanya. Poin B, saudara, mereka bukan cuma tidak menghargai keselamatan, mereka tidak menghargai Allah itu sendiri. Orang dunia mungkin mau beragama, pergi ke gereja, berbuat baik, belajar firman Tuhan, dan sebagainya. Tapi mereka tidak akan mempedulikan siapa. Kalau saudara adalah orang yang seperti itu, ingatlah bahwa Allah mengasihi saudara. Tapi kalau saudara terus menolak dia, Allah itu tetap adil dan suci, dan kalau dia akan menghakimi dan menghukum saudara.
Sangat banyak orang yang merasa dia mengerti agama. Di KL barusan ini, kami naik taksi dan orang itu orang yang paling menyenangkan, sangat menyenangkan. Di dalam taksi guyon sampai ketawa ngakak-ngakak gitu ya. Tapi kami lalu tanya agamanya, dan dia bilang dia tidak punya agama. Tapi dia tidak anti agama, dia bilang seperti itu. Dia baca Al-Quran, dia baca Alkitab, dia baca, dan tidak tahulah Alkitab, kitab suci agama-agama. Dia baca semua, dia baca, dan dia merasa dia mengerti, dan dia katakan intinya semua itu kita itu mesti berbuat baik, kita itu mesti mengasihi, menolong orang dan sebagainya. Saudara, tidak usah lihat agama yang lain, tapi lihat Alkitab kita, apakah itu intinya? Kalau itu intinya, saudara sama gobloknya dengan orang itu. Intinya Alkitab itu penebusan Kristus, tidak ada yang lain yang ada itunya. Kita diselamatkan oleh karya Kristus di atas kayu salib, bukan oleh perbuatan kita. Jelas dia tidak ngerti Alkitab sama sekali. Saya kepingin nginjili dia, dan saya katakan, kamu bilang kamu harus berbuat baik, kamu harus kasih, kamu harus menolong. Bisakah kamu lakukan semua itu dengan sempurna? Dia tidak mau jawab pertanyaan itu, dia tidak jawab, saudara. Jadi dia memang rupanya kayak tidak mau diinjili. Kamu mau jadikan aku Kristen ya? Kalau dia jawab, tidak mungkin kalau dia jujur, dia jawab bisa lakukan dengan sempurna. Nah, seandainya dia jawab jujur, dia bilang tidak bisa. Berarti kamu orang berdosa toh. Orang berdosa, kamu butuh juru selamat dosa. Saya memang sempat mengatakan itu. Kita semua orang berdosa dan butuh juru selamat dosa. Tapi karena kelihatannya dia tidak mau menanggapi, ya sudah. Saya tidak mau memaksakan menginjili orang kalau memang orangnya tidak mau. Tapi setidaknya sudah ada sedikit Injil yang saya berikan. Jadi banyak ya, orang seperti itu sangat banyak. Wah, aku sudah belajar ini, sudah ngerti semua agama, sudah perlu menginjili aku. Omong kosong lah. Mereka boleh baca Alkitab, tidak berarti mereka menghargai Allah. Mereka baca Alkitab, tapi mereka tidak pedulikan keselamatan yang Allah sendiri siapkan. Maka itu tidak menghargai Allah. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ketiga, sikap orang yang mengadakan pesta. Undangannya ditolak. Bagaimana sikapnya? Ini laki-laki beda ya, dulu dengan sekarang ya. Dan dalam perumpamaan Yesus ini, orangnya murka, undangannya ditolak. Ya. Kalau kita sekarang mengadakan pesta, apakah pesta ulang tahun atau pesta pernikahan atau punya menantu, mengawinkan anak, kalau undang orang dan orangnya tidak datang, ya tidak bisa murka atau bagaimana, mau apa. Tapi dalam ayat ini dikatakan pada waktu undangannya ditolak, dia murka. Mari kita lihat ayat yang ke-21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.
Saudara, penolakan terhadap undangan bagi orang itu adalah penghinaan. Dia tidak mau menerima alasan-alasan itu. Demikian juga, saudara, kalau saudara menolak undangan Allah untuk diselamatkan melalui Kristus, maka Allah juga murka kepada saudara. Dia tidak mau menerima alasan apapun, dia murka. Bahkan sebetulnya ya, karena kita tuh lahir dalam dosa asal ya, karena kita keturunan Adam, dan kita lahir itu anak setan secara rohani. Maka sejak kita lahir, murka Allah itu sudah ada di atas kita. Lalu Allah itu ingin berdamai dengan kita. Padahal kita yang salah, dia yang ingin berdamai dengan kita. Allah menjadi manusia dan mati bagi dosa kita. Lalu dia memanggil kita untuk mau datang kepada Kristus sehingga bisa diperdamaikan dengan dia. Kalau kita menolak, itu berarti kita tidak mau berdamai dengan dia. Maka murka Allah yang dari lahir sudah ada di atas kita akan tetap ada di atas kita. Mari kita lihat Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi tetap ada di atasnya, berarti dari tadi sudah ada. Nah, kalau dia percaya, dia dapat hidup kekal. Lah, tidak taat ini sama dengan tidak percaya, saudara ya. Karena kalau dia percaya, dia pasti ada ketaatan. Tapi dia tidak taat pada anak, maka dia jelas tidak percaya. Yang murkanya tetap ada di atas dia. Dan murka itu, kalau dalam dunia ini masih di atasnya ya. Tapi murka itu akan dinyatakan sepenuhnya menimpa saudara pada saat saudara mati dan masuk neraka. Pada saat ini, sekarang ini, murka itu belum dinyatakan sepenuhnya. Tapi murka itu ada di atas saudara. Saudara tidak berada di daerah netral ya. Ini netral, kalau aku pergi ke sana, murka Allah ada di atasku. Kalau aku pergi ke sana, dapat hidup kekal, tidak ada. Tidak ada 3 bagian seperti ini. Cuma ada 2 bagian. Di sini, murka Allah ada di atas saudara. Saya percaya Yesus, hidup kekal. Tidak percaya Yesus, murka Allah tetap di atas saudara. Dan kapanpun saudara mati atau Yesus datang kedua kali, murka ini sepenuhnya menimpa saudara. Dan saudara tidak tahu kapan saudara mati. Begitu saudara mati mendadak, murkanya langsung menimpa sepenuhnya. Coba kalau saudara. Kalau saat ini saya tidak merasa menderita, jadi katakanlah semua baik-baik saja gitu ya. Kesehatan baik-baik, keluarga baik-baik, pekerjaan keuangan baik-baik. Jangan menganggap murka Allah itu tidak ada. Saudara baik-baik dalam tanda petik. Karena murka Allah itu belum dinyatakan. Tetapi kalau saudara terus tidak bertobat dan tidak datang kepada Kristus, tidak percaya kepada Dia, maka pada akhirnya lambat atau cepat murka itu akan dinyatakan sepenuhnya dan akan menimpa saudara sepenuhnya, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kalau jangan tunda. Kalau saudara merasa sekarang ini saudara belum percaya dan belum diselamatkan, cepat datang kepada Kristus, jangan tunda sedetik pun. Saat ini pun saudara bisa datang kepada Dia. Tunda nanti setelah khotbah atau pulang rumah atau di jalan kecelakaan saudara mati, sudah terlambat. Kedua, sikap dari orang itu tadi bukan cuma murka, dia menolak, ya tentu saja berhubungannya. Memurka kalau dia menolak orang yang tadinya diundang. Kita baca ayat 24.
Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu, yang diundang pertama tadi ya, yang menolak itu, akan menikmati jamuanku. Ada 3 hal yang ingin saya bahas dalam dari ayat 24 itu ya. Ayat 24 itu mengatakan, aku berkata kepadamu. Perhatikan ini ya. Nah, di sini aku berkata kepadamu. Katamu di sini dalam bahasa Yunani ada dalam bentuk jamak. Padahal kata hamba dalam ayat 17 ada dalam bentuk tunggal. Maka saya baca hamba-hamba cuma satu tok, bukan hamba-hamba. Terus berulang kali hamba. Bentuk tunggal. Kenapa katamunya kok bentuk jamak? Bentuk jamakmu diarahkan kepada hamba yang tunggal, itu tidak cocok. Tidak boleh untuk menyalahi gramatika Yunani. Jadi, kita harus menafsirkan secara berbeda. Ayat 24 ini, pada waktu dia berkata, aku berkata kepada mu itu bukan hamba-hamba. Atau hamba tunggal, tidak. Ayat 24 ini sebetulnya sudah tidak lagi termasuk dalam perumpamaan. Dalam ayat 24 ini Yesus berbicara ditujukan kepada para pendengarnya, karena itu pakai bentuk jamak. Yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi. Mari kita cek dulu kalau saudara Anda mempercayai kata-kata saya ini. Ayat 24 ya. Atau 17 kita lihat dulu ya. His slave, ini ya. Doulos, a slave ya. Perhatikan ya. Doulos di sini. Singular ya. Noun akusatif, masculine singular. Jadi bentuk tunggal. Kalau kita lihat ayat 24 katamu tadi. Berkata kepadamu, ini you, bumin. Ya. Kita lihat bahasa Yunani ya, bumin, you, pronoun personal datif plural. Saya tekankan kata plural. Bentuk jamak. Ya. Jadi katamu bentuk jamak, kata hamba bentuk tunggal. Tidak mungkin mu itu ditujukan kepada hamba. Jadi ayat 24 itu sudah tidak termasuk perumpamaan. Dia berbicara kepada para pendengarnya yang memang jamak. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Sesuatu yang menarik adalah bahwa Yesus berkata, jamuanku. Ya. Ini jamuanku. Ya. Dalam ayat 24. Dalam ayat 16, orang yang mengadakan pesta jelas menggambarkan Allah. Tapi dalam ayat 24, Yesus berkata, jamuanku. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Laki-laki sampaikan kepada pendeta goblok itu yang bilang Yesus bukan Allah. Sampaikan kepada para Unitarian, sampaikan kepada para saksi Yehova yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Hal-hal ini tidak kelihatan jelas. Tapi kalau diuraikan begini, kalau Yesus bukan Allah, bagaimana dia berkata itu jamuanku? Allah yang mengadakan pesta. Bukti-bukti seperti ini banyak. Bukti yang lebih kuat, jauh lebih banyak lagi. Yang tidak percaya Yesus Allah, dia tidak percaya Alkitab. Atau dia tolol luar biasa di dalam menafsirkan Alkitab. Sekarang poin B. Tidak menikmati jamuanku. Ayat 24. Bukanlah suatu keadaan netral atau tidak menderita. Kalau saudara diundang orang kawin, saya tidak datang. Netral kok, saya tidak menderita kok. Paling-paling tidak ikut makan. Tapi tidak menderita kan? Tapi kalau di sini tidak. Ini bukan keadaan netral.
Tidak menikmati jamuan itu merupakan hukuman. Karena tidak masuk surga, berarti masuk neraka. Dan itu penderitaan. Kan tuh hati-hati dengan doktrin tentang Allah yang adalah kasih. Memang kita percaya Allah adalah kasih. Tapi itu tidak boleh diartikan seakan-akan ia begitu kasih. Sampai dia tidak akan menghukum kalau manusia tidak mau bertobat. Hati-hati mengatakan bahwa Yesus tidak datang untuk menghakimi atau menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Ayatnya ada, tetapi penafsirannya bagaimana? Mari kita baca Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Lalu kita baca Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, perhatikan ini, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dua ayat mengatakan Yesus tidak datang untuk menghakimi, ya. Tapi itu kedatangan pertama, saudara. Pada kedatangan pertama, dia memang datang tujuannya menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghukum. Tapi kalau saya tidak datang kepadanya untuk diselamatkan, maka pada kedatangan kedua, ia datang untuk menghakimi dan menghukum saudara. Jadi hati-hati dengan ayat itu. Hati-hati dengan doktrin Allah adalah kasih. Dia kasih, tapi dia juga adil. Kalau kasihnya yang ditekankan, adilnya dibuang, ini penafsiran yang jomplang. Saksi Yehova mengatakan demikian. Allah itu kasih dan karena itu neraka tidak ada. Manusia berdosa cuma dimusnahkan. Itu kebodohan mereka. Adilnya, sucinya tidak digubris, kasihnya ditekankan kelewat batas. Harus ditekankan secara sama rata. Sekarang poin sih. Ayat 24 ini mengajar kita bahwa kita tidak bisa menolak undangan Allah seenak kita. Undangan orang boleh. Enggak persis kasih menolak ya. Ada orang yang menolak dan berkata nanti cacat lain kali. Tapi ingat ya, bahwa penolakan kita mengundang penolakan Allah. Kanto Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kata selama ia berkenan ditemui secara implisit tetapi sangat kuat. Menunjukkan bahwa ada saat nanti dia tidak berkenan ditemui. Saat ini dia masih berkenan ditemui. Mumpung dia masih berkenan ditemui, datang kepada Yesus, datang kepada Allah melalui Yesus sebagai juru selamat dan penebus. Kalau saya tidak mau dan tunda-tunda, nanti sudah saatnya dia tidak mau ditemui, maka bagaimanapun mau datang kepada Tuhan, tidak mungkin saudara bisa datang kepada Dia. Sekarang poin yang ketiga. Orang itu mengundang orang lain. Dia murka, tak mau yang pertama tadi. Tapi dia undang orang lain dalam ayat 21b sampai dengan ayat 23. Lalu murkalah Tuhan rumah itu dan berkata pada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ia tidak membatalkan pesta itu, tapi dia mengundang orang lain. Kalau ada orang menolak undangan Allah yang ingin menyelamatkan dia, maka Allah tidak akan terus menunggui orang itu. Tetapi ia akan terus memberikan
undangannya kepada orang lain. Mari kita lihat ayat-ayat ini ya. Lukas 9 ayat 5. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah sepunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Keluar dari kota mereka. Berarti pergi ke kota lain, beritakan Injil di sana. Undang orang lain. Kisah 13 ayat 51. Ini mereka menginjil dan mereka ditolak. Akan tapi Paulus dan Barnabas mengabaskan tepu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang lalu pergi ke Ikonium. Lagi pergi ke kota lain, undang orang lain. Kisah 18 ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengembaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku berarti tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi undangan kepada orang lain ini merupakan gambaran dari undangan Allah kepada orang-orang non-Yahudi. Sebetulnya undangan kepada orang non-Yahudi itu sudah ada dalam perjanjian lama, saudara ya. Mari kita lihat ya. Ulangan 32 ayat 21. Mereka itu Yahudi ya, atau Israel, membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Pada waktu mereka sembah berhala, Allahnya cemburu. Ya, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka, Israel, dengan yang bukan umat, berarti non-Israel, dan akan menyakiti hati mereka, Israel, dengan bangsa yang bebal, ini non-Israel atau Gentiles. Karena Roma 11 ayat 17 ayat 21. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar, cabang tadi itu Israel ya, dipatahkan, lalu kamu sebagai tunas liar, kamu tuh Gentile atau non-Yahudi, dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akad pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi saudara, Israel cabang patahkan, yang tunas liar dicangkokkan. Bangsa-bangsa non-Yahudi menggantikan Israel. Kantor gereja sekarang, ya memang ada Israelnya, Yahudinya, tapi sangat sedikit. Mayoritas adalah Gentiles, non-Yahudi, termasuk saudara saya. Dalam Roma 11 ayat 17, Yahudi atau Israel digantikan oleh non-Israel. Tapi dalam Roma 11 ayat 21 ada peringatan. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli orang Yahudi, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, orang non-Yahudi. Maksudnya, kalau Allah tidak menyayangkan orang Yahudi yang tidak percaya, maka Allah juga tidak akan menyayangkan kita yang tidak percaya. Undangan memang dialihkan dari Yahudi ke kita. Tapi kalau kita tidak percaya, maka Dia juga tidak akan menyayangkan kita. Jadi saudara, kalau saya menolak undangan Allah untuk datang kepada Yesus, Allah akan mengalihkan undangan itu kepada orang lain. Dari Yahudi dialihkan kepada kita. Kita tolak, dialihkan kepada orang lain lagi. Prinsipnya adalah Tuhan tidak mau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak menghargai. Kan Yesus mengucapkan Matius 7 ayat 6 ini ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi.
Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Dan kalau saya berpendapat bahwa ini berlaku bukan hanya untuk keselamatan saja, tapi juga untuk firman Tuhan. Untuk keselamatan ditawarkan kepada Yahudi, ditolak, diberikan kepada non-Yahudi. Non-Yahudi yang satu menolak, diberikan non-Yahudi yang lain. Berlaku juga untuk firman Tuhan. Diberikan kepada Yahudi, Yahudi ditolak. Atau Injil ya. Firman Tuhan untuk Injil ditolak. Berikan kepada non-Yahudi. Non-Yahudi ditolak lagi, berikan non-Yahudi yang lain. Kalau saya terus mengacuhkan firman Tuhan, misalnya dalam tidak mengikuti pemahaman Alkitab, maka jangan kaget kalau suatu kali Tuhan memindahkan firman Tuhan itu dari diri saudara. Bersyukurlah ada pemahaman Alkitab. Gereja kami ini tergolong salah satu dari sangat sedikit gereja yang melakukan pemahaman Alkitab. Dan ini free untuk semua orang karena menggunakan Zoom maupun YouTube secara live. Apa alasan saudara untuk tidak ikut? Wah, ini tetap menggunakan kuota ini. Nah ya kalau untuk hal-hal yang lain mau ya pakai kuota ya. Kalau ikut Zoom ataupun live YouTube, nggak mau kehilangan kuota. Beli lagi, habis banyak. Apakah lebih senang kuotanya numpuk tapi sudah masuk neraka? Jadi dia tidak mau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak menghargai, saudara. Karena tidak menghargai firman Tuhan, dia bisa alihkan kepada orang lain. Karena itu dia perintahkan kita melakukan hal seperti ini. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing, karena anjing tidak bisa menghargai barang yang kudus. Jangan lemparkan mutiaramu kepada babi. Babinya senang lumpur, dia tidak senang mutiara. Orang perempuan mungkin senang mutiara. Babi dikasih mutiara, berlian, dan pakainya tidak ada gunanya bagi dia. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyak kamu. Karena nginjili orang. Selama orang yang bantah, nolak-nolak biasa, tidak apa-apa. Terus kalau bisa, kalau memungkinkan. Tapi kalau dia sudah menghujat Tuhan yang kita beritakan itu, ingat tujuan penginjilan itu yang terutama, bukan supaya orang itu selamat, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau kenyataannya dia malah menghujat Tuhan, tujuan untuk memuliakan Tuhan tidak terjadi, malah dia dihujat, maka hentikan penginjilan. Tidak usah tiru Paulus, kebakkan debu itu tersisi saat itu. Tapi bisa beri ancaman. Aku sedang menjadi kamu. Kamu tidak percaya masuk neraka. Jangan salahkan aku. Dalam ayat 23 ada kata paksa. Nah, saudara, hati-hati dengan kata ini ya. Ini tidak bisa dijadikan dasar untuk berkata bahwa dalam pemberitaan Injil kita boleh betul-betul memaksa seseorang secara fisik. Tak mau pergi gereja, tak kuaploki, kamu tak mau ke gereja, tapi tak bunuh kamu. Nah, tidak boleh. Tidak bisa diartikan demikian. Tapi bagaimanapun memang ya, dalam arti tertentu ada unsur pemaksaan dalam pemberitaan Injil. Apa unsur pemaksaannya? Pertama, saudara, poin A, pemberitaan Injil adalah suatu perintah untuk datang dan percaya pada Yesus, dan perintah itu ditujukan kepada orang yang kita injili. Kalau saudara memberitakan Injil, jangan ngemis-ngemis, ayolah. Perintah, saudara. Tuhan perintahkan kamu percaya Yesus. Jadi pemberitaan dengan wibawa.
Kan dengan ngemes, ayolah datanglah. Kedua, poin B. Pemberitaan Injil mengandung suatu ancaman bagi yang menolak. Seperti yang tadi saya katakan, aku sedang Injil kamu ya. Kamu menolak, kalau kamu menolak sampai kamu mati, kamu masuk neraka. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Ancaman. Jangan takut ancam, betul ya. Ini bukan ancaman fisik. Ancaman fisik ini tak boleh. Ancaman begini, dalam Alkitab sudah ada. Poin C, dalam pemberitaan Injil ada desakan untuk percaya pada Yesus. Paksaan ini ya, menunjukkan kesungguhan Allah dalam menyelamatkan. Ini justru menunjukkan kasih Allah. Demikian pula kalau ada orang kesan yang memaksa terus mendesak saudara untuk percaya pada Yesus, jangan menganggap itu sebagai tindakan yang menyebalkan. Itu justru merupakan bukti bahwa orang kesan itu mengasihi saudara dan ingin supaya saudara diselamatkan. Sekarang kita masuk poin yang keempat, Romawi. Pengganti para undangan ayat 21 dan 23. Mereka dikatakan sebagai orang miskin, cacat, buta, lumpuh. Mereka ada di jalan lorong lintasan yang mungkin berarti bahwa mereka adalah orang gelandangan. Orang-orang ini kelihatannya justru sama sekali tidak siap untuk ikut pesta. Mereka miskin, mereka tidak punya pakaian pesta. Mereka cacat, buta, lumpuh, dan akan sukar pergi ke pesta. Tapi sekalipun mereka tidak siap, ada dua hal yang penting. Mereka tidak siap, tidak masalah. Poin pertama, pestanya sudah siap. Kesiapan pesta tidak tergantung kepada yang diundang, tetapi tergantung kepada yang mengundang. Apa saudara merasa diri saudara belum siap menerima keselamatan? Saudara masih banyak dosa, semua orang banyak dosa. Ingat bahwa keselamatannya sudah siap. Yesus yang menyiapkannya bagi saudara dengan mati, disalib dan bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak peduli saudara siap atau tidak siap, pestanya sudah siap, keselamatan sudah siap. Poin kedua, mereka mau datang. Dipaksa mau datang ya. Mereka tidak cari alasan untuk menolak. Padahal mereka punya alasan lebih kuat. Aku buta, cari jalan ke sana gimana? Aku lumpuh, gimana jalannya pergi sana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Orang-orang dalam ayat 18 ayat 20 lebih siap, tapi mereka mencari alasan untuk menolak. Orang-orang di sini lebih tidak siap, tapi tidak mencari alasan untuk menolak. Mereka mau datang dan itu yang penting. Saudara, bagaimana saudara? Yesus sudah menyiapkan keselamatan. Dan sekarang dalam khotbah ini, kalau sudah memang dari awal sampai akhir mendengar dan bukannya ngantuk atau tertidur, maka dia mengundang saudara melalui saya untuk datang kepada dia dan menerima keselamatan itu. Datanglah dengan segera dan jangan cari-cari alasan. Saya tidak perlu menyiapkan diri. Saudara lebih siap atau kurang siap, tidak ada urusannya. Pestanya sudah siap, keselamatan sudah siap. Datang kepada Kristus, maka sudah akan diselamatkan. Yang menolak akan masuk neraka selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Injil sudah boleh diberitakan. Firman Tuhan juga diberitakan. Eksposisi dari perumpamaan tadi diberikan.
Dan kami mengerti lebih banyak tentang ayat-ayat itu. Kami mengerti lebih banyak tentang undangan yang ditolak akan menyebabkan murka Allah dan hukuman. Kami mengerti lebih banyak tentang orang-orang yang lebih siap tapi cari-cari alasan. Orang-orang yang kurang siap malah tidak mencari alasan. Kami sekali lagi berdoa Tuhan, kalau di antara pendengar atau pembaca makalah ada orang-orang yang belum percaya, tolong mereka percaya. Lahir barukan mereka dan berikan iman sehingga mereka percaya, tidak mencari-cari alasan untuk menolak, dan mereka betul-betul diselamatkan. Yang sudah percaya, tolong kami menyebarkan khotbah ini, makalahnya ataupun video YouTube-nya, supaya lebih banyak orang boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.